Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai lagi pembelajaran kita pagi ini. Materi kita masih tentang unit 2. Kebetulan saya akan mereview kegiatan kalian ya. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya kan ya? Baik. Saya akan mengulas latihan-latihan kemarin tuh yang kalian kerjakan di sini di tugas praktek membuat kalimat conjunction in order to, so that, for, dan to itu yang tujuannya untuk memberikan purpose, tujuan atau agar supaya begitu tujuannya ya, kata penghubung itu. Ada, ulangi lagi, ada in order to, ada that, so that, ada to atau for ya. Nah, yang kalian kerjakan ada 5 soal itu dari kelas 9G sampai 9E. Ya, soalnya sama ya, namun kalian kebanyakan menjawabnya kurang tepat ya. Ketika ada pertanyaan, buatlah tanggapan kalimat berikut menggunakan in order to. What for do you study English? Nah, kalimatnya itu kalian hanya membuat tanggapan. Pertanyaannya sudah ada ya. Pertanyaannya sudah ada. Berarti kalian harus buat dialog saja. Misalnya A dan B kayak gitu. Ya. Nanti kita akan bahas coba. Ini juga soal kedua, buatlah respon. Masih juga sama, tanggapan. Tuh, menggunakan so that yang artinya agar supaya kan. Tapi tanggapannya apa? Untuk pertanyaannya sudah ada ini. Pertanyaannya why should we have breakfast? Itu kan kebanyakan kurang tepat menjawabnya. Soal yang ketiga, buatlah tanggapan. Nah, ini kalau kalian kreatif membuat sendiri pertanyaannya dan tanggapannya, namun di situ disisipkan menggunakan kata penghubung to atau for untuk menunjukkan tujuan begitu ya. Buat kalimat yang ke nomor 4 juga buatlah pertanyaan atau pernyataan untuk menjawab kalimat ini. In order to stay healthy. Jadi untuk menanggapi kalimat berikut ya. Untuk menanggapi kalimat jawabannya sudah ada ini, in order to stay healthy. Apa pertanyaannya kan begitu. Jadi kalian buat dialog saja. Sama juga nomor 5, buat kalimat pertanyaan atau pernyataan untuk menanggapi kalimat you should go to a doctor. Ini sudah kalimat pertanyaan ini jawabannya. Misalnya 2 orang itu berarti ini B yang sudah jawab. Apa pertanyaan untuk menanggapi you should go to a doctor? Ya, seperti itu. Coba kita perhatikan bagaim't hasil kalian yang mengerjakan kemarin. Ini 9G kok hanya 8 orang ya, 8 anak yang mengerjakannya nih. Coba tuh ada kalian jawabannya ketika ada pertanyaan, buatlah tanggapan. Kalian nulis lagi, what for do you study English? Bertanya lagi. Ada yang jawab I am yes. Ada yang banyak sekali ini. Punya rezeki nih 9G ya. Ini yang hemat aja, sesuai saja pertanyaannya. Tapi ada yang bagus untuk Vivin itu. Ini nilainya ya. Rizky, Melanie, Noval. Yang bagus itu Vivin ada. Jadi siswa yang lulus adalah 9G itu ada 3 orang. Tidak lulus harus mengulang lagi 5 orang. Jumlahnya ada 8 saja. Ini nggak tahu yang lainnya pada kemana ya. Jadi perhatikan tuh jawabannya. Ya, ada yang bagus. Ini memang bagus, sesuai ya. Boleh mirip-mirip lah. Yang lain yang salah fatal saya hargain tuh.
Itu yang 9G. 9H rata-ratanya juga kurang bagus nilainya nih. Ya. Jawabannya, pertanyaannya kemana? Coba perhatikan nih kan, pertanyaannya kemana, jawabannya yang macam-macam atau terlalu banyak, jadi repot, susah kalau terlalu banyak. Padahal seperti tadi, buat dialog saja, apa jawabannya, apa responnya, itu aja yang singkat, satu kalimat, mudah sekali kan. Ini 9H 9H berarti yang lulus cuma 2 orang, yang belum lulus 6 orang ya. Ini nilainya tuh, saya kasih nilai, kebanyakan belum lulus. Ada Wulan dan Eka yang sudah lulus tuh 9H. Untuk 9I juga kita perhatikan. 9I alhamdulillah, terima kasih nih, sudah banyak, ada 19 anak yang mengerjakannya. Yang lulus kebanyakan lulus, ada 16 orang. Tidak lulus 3 orang ya. Terima kasih yang sudah lulus, yang sudah mengerjakan dengan baik. Namun ada yang beberapa yang kurang nilainya di bawah KKM, karena ada yang menerjemahkan seperti ini nih, punya Titi, ada yang menerjemahkan. Maksudnya apa? Orang disuruh membuat tanggapan atau pernyataan, itu dialog saja A dan B. Ya, itu nilainya. Perhatikan tuh. Ini siapa ini yang bagus? Ais juga bagus, Nanda bagus ya. Dan Casidi bagus, Siti dulu juga bagus tuh ya. Cuma ada yang beberapa yang terlalu panjang. Jadi jawabannya harus yang sesederhana mungkin, singkat saja gitu ya. Oke. Tuh lihat, perhatikan. Ada jawabannya yang yes semua, itu apa maksudnya nih? Pasti nggak ngerti ini ya. Oke. Nih cara saya akan bahas bagaimana menjawabnya dengan baik, yang singkat dan betul. Baik, perhatikan. Ada perhatikan nih, boleh nanti catat kalian dan ikut mengerjakannya lagi yang kurang dari 70. Ini perhatikan tuh. Buatlah tanggapan kalimat berikut menggunakan in order to. What for do you study English? Kan ini pertanyaannya sudah ada. What for do you study English? Tinggal menjawab saja. Jawabannya ya ini. Misalnya kurang lebih begini. I study English. Kan disuruhnya pakai in order to. Jadi jawabannya adalah I study English. Boleh diulang lagi supaya kelihatan itu tidak apa-apa. I study English in order to speak English fluently misalnya. Ada juga yang lain yang mirip-mirip lah, yang ada in order to-nya. Udah gitu aja kan. Tanggapan. Pertanyaannya yang A bertanya, yang B tanggapannya, begitu kan. Itu nomor 1. Paham ya? Tinggal diulang lagi aja. Ini kan bertanya dia buat tanggapan. Ini B di tanggapan. Pertanyaannya A buat dialog. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor kedua, perhatikan soalnya, buatlah respon atau tanggapan. Sama saja itu kalimat menggunakan so that. Nah, sekarang menggunakan so that. Responnya, tanggapannya menggunakan so that. Pertanyaannya sudah ada. Why should we have breakfast? Kenapa should we have breakfast? Kenapa kita harus sarapan? Ya kan? Pertanyaan tulis dulu. Why should we have breakfast? Kan bertanya. Buat respon itu B-nya nih. B itu responnya. Ya. B itu responnya. Jadi yang B itu respon. Ini respon. Jadi sudah, kalian cuma tinggal membuat B-nya saja. Kenapa we have breakfast? Kenapa? Atau untuk apa? Kasih so that. So that kan artinya agar, supaya kan. So that, ingat. So that, setelah so that harus ada kalimat baru. Kalimat berarti ada subjek. Ini ada subjek. Ada verb, kata kerja. Ini verb, kata kerja. Ini subjek. Harus ada subjek. Tidak boleh langsung kata kerja di sini. Ya kan? Kalau ini pelengkap sajalah, bisa, itu pilihan itu mah. Jadi ketika ada kalimat menggunakan kata penghubung so that, dia harus kalimat baru lagi. Kalimat itu berarti ada subjeknya ditambah verb, kata kerja, ada verb.
ya. Ada baik. Ketiga, perhatikan diminta kalian adalah buatlah tanggapan berikut dengan menggunakan to atau for. Buat tanggapan. Tanggapan berarti kalian perhatikan. Jadi yang ketiga ini sama seperti yang lainnya, perhatikan perintahnya. Di sini kalian adalah diminta untuk membuat tanggapan saja. Perhatikan, tanggapan saja dengan menggunakan to atau for. Salah satu saja, boleh dua-duanya boleh. Jadi kira-kira kalian buat dulu format dialognya seperti ini, ya kan? Perhatikan tuh. Misalnya ada beberapa contoh sih, kalian sudah ada yang bagus, ada yang hampir mendekati tepat. Perhatikan, kalau contoh saya misalnya begini, what do you go to the bank for? For-nya dikebelakangkan boleh, atau what for ditaruh di sini boleh nih. What for di sini ditaruh. What for do you go to the bank? Kalau mau kata for-nya ditaruh di belakang, maka menjadi what do you go to the bank for, boleh. Atau sama juga dengan why do you go to the bank. Jawabannya diminta adalah menggunakan to untuk tujuannya itu atau for. Jawabannya kira-kira begini, we go to the bank pakai to save the money, ya kan, to save the money. Alasannya kenapa ke bank? Untuk menabung, begitu. Terus bagaimana dengan for? Kalau pakai for berarti we go to the bank for saving. Kata kerjanya ditambah ing. Kata kerjanya ditambah ing ini, ya kan? Kata kerjanya ditambah ing. Dia sebagai gerund, jadi kata benda. Tidak boleh disamakan, tidak boleh for save. Bisa disalahkan. Jadi lengkapnya we go to the bank for saving the money. Boleh, mau yang satu saja boleh atau dua-duanya saja boleh. Gitu, pilih mana. Baik, jelas ya. Itu nomor 3. Berikutnya nomor 4 adalah hampir sama, disuruh membuat kalimat pertanyaan. Disuruh membuat pertanyaan. Jawabannya ini sudah ada, in order to get stay healthy. Dibuat pertanyaannya saja. Seperti ini tanggapannya. Seperti ini. Kalian buat formatnya tuh. Ya, kosong dulu baru B-nya in order to get stay healthy. Supaya tetap sehat bahasa Indonesianya. Apa pertanyaannya untuk A itu? Untuk si A bertanya. Kalau tanggapannya in order supaya to get stay healthy. Kira-kira ini jawabannya. Pertanyaannya itu. Boleh seperti ini atau mungkin yang lain juga boleh. Kita coba yang ini dulu. What do you exercise for? Untuk apa kamu berolahraga? Atau what for didahulukan ya kayak tadi. What for do you exercise? Untuk apa kamu berolahraga? Jawabannya in order to get stay healthy. Begitu boleh yang singkat. Atau mau lengkap juga I exercise in order to get stay healthy boleh. Kayak paham ya? Jadi jangan terlalu panjang-panjang yang tidak nyambung malah. Yang singkat saja. Baik, terakhir yang soal kelima sama juga disuruh membuat dialog kalimat pertanyaan untuk menanggapi berarti dia sudah ada jawabannya ini nih. You should go to a doctor, itu responnya ya. Itu responnya. Bagaimana kalimat pertanyaannya? Contohnya adalah seperti ini. Contohnya adalah seperti ini nih. Format jawabannya kan kita pindahkan nih jawabannya you should go to a doctor sudah di sini. Tinggal kita buat pertanyaannya apa? Kira-kira yang tepat ketika yang menasehati kamu harus ke dokter, berarti misalnya ya yang ringan saja ini. I have a headache. Saya sakit kepala. Atau boleh kalian mengatakan I don't feel well. You should go to a doctor. Kan begitu. Kamu harus ke dokter kalau tidak sehat. Itu gampang kan? Ya, semoga bisa memahami penggunaan kata penghubung yang tujuannya untuk membuat kalimat tujuan. Ada in order to,
So that for to, ya. Baik, saya kira cukup itu review dari saya. Dan mohon yang belum lulus, yang masih di bawah nilainya 70 untuk mengulangi latihan lagi ya. Nanti saya kasih linknya, kalian kerjakan lagi supaya memperbaiki nilai. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.